Assalamualaikum sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk sahabat yang sudah kembali lagi. Dan selamat datang untuk sahabat baru yang baru saja mampir ke channel ini. Semoga kisah hari ini jadi sebab turunnya rahmat dan hidayah Allah untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan kisah penuh hikmah yang lagi viral belakangan ini di media sosial. Tentang seorang pemuda yang datang dengan niat tulus, tapi justru ditolak naik haji. Hanya karena namanya dianggap membawa luka sejarah. Bukan karena visa, bukan karena dokumen palsu, tapi karena takdir, yang seperti mengunci seluruh langit hanya untuknya. Pesawat gagal terbang, bukan sekali, tapi 2 kali 2 tanda seru 2. Dan malam itu, dunia diam, hanya langit yang bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pemuda ini? Dan kenapa langit seolah menunggu dia ikut? Sebelum mengizinkan pesawat berangkat, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk saya mengajak sahabat semua untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar agar kelak menjadi syafaat di akhirat kelak. Boleh juga berkomentar, kritik yang bersifat membangun, boleh masukan, atau bahkan hanya sekadar doa untuk para tamu Allah. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Amr Al-Mahdi baru saja menyelesaikan salat subuh saat kabar itu datang. Di tangan kanan sang ayah, selembar dokumen putih dengan stempel biru menggetarkan jiwanya. Wajahnya yang teduh seketika bergetar menahan haru. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Undangan berhaji. Mimpi yang tak pernah ia sangka akan datang secepat ini. Seumur hidup, Amr hanya mendengar kisah orang-orang berangkat ke Tanah Suci. Kini, namanya sendiri tertera sebagai salah satu calon jamaah. Di dalam rumah kecil berdinding semen kasar, ibunya menangis diam-diam di balik pintu kamar. Ia tahu anaknya akan pergi jauh. Tapi bukan itu yang membuat air matanya tumpah. Ia menangis karena bangga. Karena anak sulungnya, yang selama ini hanya bekerja sebagai penjaga toko kecil di Tripoli, ternyata dipilih untuk datang ke rumah Allah. Pagi itu, seisi kampung berkumpul. Amr berdiri di tengah, memakai gamis putih dan sorban yang baru dibelikan pamannya. Warga bersalaman, menepuk bahu, mendoakan. Tapi jauh di lubuk hati, Amr tahu ini bukan perjalanan mudah. Ia bukan orang kaya. Ia tidak punya koneksi. Tapi ada satu hal yang ia punya, lebih besar dari segalanya. Ia punya niat. Sebelum berangkat ke bandara, Amr sujud lama sekali. Ia bisikan nama ibunya, keluarganya, dosa-dosanya, lalu berdoa dengan penuh kepasrahan. Jika engkau memanggilku, maka tolong izinkan aku datang, bisiknya. Di kursi mobil menuju bandara, matanya tak pernah lepas dari tas kecil berisi paspor dan surat-surat penting. Bibirnya terus berzikir, menolak diam, seolah tahu akan ada ujian besar di depan sana. Setibanya di bandara, suasana tampak biasa saja. Para jamaah lain sibuk menimbang koper dan antri ke loket. Tapi saat Amr menyerahkan paspornya ke petugas imigrasi, tatapan pria berseragam biru itu berubah tajam. Dahinya mengernyit. Ia membaca pelan tulisan di halaman paspor. Amr Al-Mahdi Mansur Al-Gaddafi. Al-Gaddafi? Tanya petugas itu dengan nada datar. Amr mengangguk. Itu nama keluarga saya. Ayah saya bernama Mansur, dan kakek saya dulu memakai nama Al-Gaddafi. Tapi kami tidak ada hubungan dengan penguasa masa lalu. Petugas itu tidak menjawab. Ia memanggil rekannya. Tiba-tiba suasana menjadi lain. 2 orang berpakaian hitam datang, meminta Amr ikut mereka ke ruangan sebelah. Amr menoleh ke belakang. Jamaah lain mulai memandang. Ada yang berbisik, ada yang berpaling. Di dalam ruangan kecil tanpa jendela, Amr duduk sendiri. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ponselnya diminta. Dokumennya disita untuk diperiksa. Waktu terus berjalan. Ia mulai gelisah. Jam menunjukkan waktu keberangkatan sudah dekat. Tapi belum ada yang menjelaskan. Setelah hampir 2 jam, seorang pria berbadan besar masuk. Dari nada suaranya, Amr tahu ia adalah kepala keamanan bandara. Nama belakangmu ini bermasalah, katanya. Kami punya standar,
Dan ini bisa mengganggu kenyamanan penumpang lain. Amer terdiam. Dadanya sesak. Ia mencoba menjelaskan lagi. Tapi pria itu tidak mendengarkan. Ia sudah membuat keputusan. Sebaiknya kau pulang saja. Penerbanganmu dibatalkan. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dalam dada. Amer tidak berdiri. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk mematung. Lalu pelan-pelan, ia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Saya tidak akan pulang, ucapnya pelan. Saya tidak akan bergerak dari sini, kecuali ke Tanah Suci. Di luar ruangan, pesawat menuju Tanah Haram mulai bersiap di landasan. Nama-nama calon jamaah dipanggil satu persatu. Tapi satu nama tertinggal. Amer masih duduk di ruang pengawasan, menggenggam tasnya erat, dengan mata yang mulai memerah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tahu, jika Allah benar-benar memanggilnya, maka tak ada yang bisa menghalangi. Di luar ruangan isolasi bandara, roda-roda koper mulai menggulung pelan di atas lantai mengkilap. Jamaah satu persatu menuju ruang tunggu sebelum naik ke pesawat. Suara azan berkumandang pelan dari pengeras suara di ruang transit, menambah haru dan semangat di wajah para calon tamu Allah. Tapi di ruangan sempit itu, Amer masih duduk sendirian. Ia sudah 3 jam berada di sana. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, tapi ia tidak bergerak. Hanya matanya yang terus melihat pintu, berharap ada kabar baik. 2 kali ia mencoba berbicara dengan petugas yang lewat, tapi tak ada satupun yang menjawab. Semua bungkam, seolah tak ingin terlibat lebih jauh dalam kasus ini. Sementara itu, sebuah rapat kecil diadakan di ruang komando bandara. Kepala keamanan, petugas imigrasi, dan perwakilan maskapai duduk melingkar. Di meja mereka tergeletak paspor Amer. Nama Al-Gaddafi masih sensitif, ujar salah satu petugas. Beberapa penumpang bisa panik kalau tahu dia satu pesawat dengan mereka. Tapi dia hanya jamaah haji biasa, sahut perwakilan maskapai. Tidak ada rekam jejak kriminal, tidak ada catatan mencurigakan. Semua berkasnya lengkap. Kepala keamanan menggeleng. Kita tidak bicara soal hukum. Kita bicara soal persepsi. Kalau penumpang merasa tidak aman, itu bisa jadi masalah besar. Keputusan pun diambil. Amer tidak diizinkan naik dalam penerbangan pertama itu. Ia dianggap terlalu berisiko hanya karena sebuah nama yang tersemat dari garis keluarga. Di ruang pengawasan, seorang petugas muda masuk dan menyampaikan kabar itu dengan wajah menunduk. Maaf, penerbanganmu dibatalkan. Silakan menunggu arahan lebih lanjut. Amer tidak merespons. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang tak selesai. Lalu kembali menunduk. Dalam hatinya ia berucap, jika ini bukan panggilan MU ya Allah, maka biarlah aku pulang. Tapi jika engkau memanggilku, aku akan tetap di sini sampai gerbang itu terbuka. Ia berdiri perlahan, menata tasnya, lalu berjalan menuju kursi tunggu umum. Tak lagi dikawal, tak lagi dibawa masuk ke ruangan tertutup. Ia hanya duduk bersama penumpang umum lain yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Ia seperti bayangan, ada tapi tak dianggap. Sementara itu, para jamaah haji mulai naik ke pesawat. Pramugari tersenyum, jamaah berfoto, dan suasana penuh harapan. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa seorang saudara mereka, yang seharusnya ada di antara mereka, kini tertahan di balik dinding batu dingin, hanya karena huruf-huruf di belakang namanya. Pesawat mulai bersiap. Roda-rodanya bergerak lambat di atas landasan. Amer hanya menatap langit dari balik kaca bandara. Ia menghela napas panjang, kemudian mengambil air wudhu di toilet bandara. Dengan tenang ia salat 2 rakaat di sudut ruangan yang sepi, lalu berdoa. Lama, sangat lama. Tak ada yang berubah di luar sana. Pesawat itu tetap melaju, tetap mengarah ke ujung lintasan, tetap bersiap untuk terbang. Tapi Amer tak bergerak. Tak menangis, tak menjerit. Ia hanya menunduk, menunggu, dan percaya bahwa langit akan bicara. Jika ini memang undangan darinya. Pesawat itu kini benar-benar lepas landas. Suara gemuruh mesinnya mengguncang kaca jendela bandara, membuat rambut halus di tengkuk Amer berdiri.
Ia tidak melihat keluar. Ia tidak sanggup. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengeras seperti batu. Bukan amarah. Bukan kecewa. Tapi sebuah perasaan kosong yang menyiksa diam-diam. Ia masih duduk di ruang tunggu, berbaur dengan kerumunan yang terus berubah. Jamaah sudah tak ada. Bandara kembali dipenuhi penumpang umum dengan koper dan tiket ke tempat-tempat dunia. Sementara Amer, sendirian. Tak ada tempat ia tuju kecuali tanah suci yang tak sempat ia sentuh. Salah satu petugas bandara lewat dan berhenti sejenak. Melihat Amer yang masih di situ, ia mendekat pelan lalu bertanya, "Mengapa kamu tidak pulang saja?" Amer menoleh. Sorot matanya tenang, tapi matanya memerah. "Saya tidak diundang oleh manusia. Saya diundang oleh Allah. Dan saya yakin, Allah tidak main-main saat memanggil hambanya." Petugas itu terdiam. Tak mampu menjawab. Ia menatap Amer yang kembali menunduk. Kemudian pergi begitu saja. Ia tidak sanggup berada di dekat seseorang yang imannya terlalu besar untuk bisa dijelaskan logika prosedur. Beberapa jam berlalu. Hari mulai gelap. Bandara mulai lengang. Tapi Amer belum bergerak dari tempat duduknya. Ia menolak diberi makan. Ia menolak diajak keluar. Ia menolak diajak pulang. Di ruang kontrol bandara, sebuah laporan teknis masuk. Pesawat yang tadi membawa jamaah ke Tanah Suci mengalami gangguan di udara. Salah satu indikator tekanan kabin menunjukkan anomali. Pesawat itu tidak bisa melanjutkan penerbangan dan harus kembali ke bandara asal. Pilot mengabarkan melalui radio bahwa ini sangat tidak biasa. Semua indikator baik saat berangkat, tapi berubah saat mengudara. Tak lama kemudian, lampu-lampu landasan mulai menyala terang. Pesawat yang sama kembali mendarat. Para penumpang masih terikat di kursi mereka. Awak kabin mencoba menenangkan suasana. Jamaah bingung. Ada yang menangis. Ada yang membaca doa. Amer melihat itu semua dari balik kaca. Ia tahu itu pesawat yang sama. Ia kenali bentuk dan kode penerbangannya. Tapi ia tidak berdiri. Ia hanya menatap pelan. Dalam hatinya ada gelombang yang naik perlahan. Ia tidak tahu harus senang atau sedih. Tapi ia tahu, ini bukan kebetulan. Pihak maskapai segera mengumpulkan kru dan teknisi. Mereka memeriksa sistem, membuka panel, membaca ulang seluruh laporan mesin. Semuanya baik. Tidak ada kerusakan nyata. Pilot pun mengatakan tidak ada benturan atau cuaca buruk. Semuanya misterius. Kepala maskapai memutuskan memberi waktu jeda 2 jam sebelum mencoba terbang lagi. Jamaah diminta tetap di pesawat. Mereka diberi makanan ringan dan minuman. Sementara itu, Amer tetap di luar, duduk dengan kepala tertunduk, mengulang doa yang sama dari tadi pagi. "Aku tidak akan bergerak dari sini, kecuali menuju Baitullah." Dan langit, tampaknya belum selesai berbicara. 2 jam berlalu sejak pesawat itu kembali ke bandara. Di dalam kabin, para jamaah mulai resah. Sebagian mulai gelisah, menyandarkan kepala ke jendela, berharap perjalanan bisa segera dilanjutkan. Tapi ada juga yang mulai membaca surah-surah pendek, menyadari bahwa sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Teknisi dari maskapai kembali naik dan mengecek seluruh panel. Pilot sudah kembali ke ruang kendali, bersiap untuk terbang ulang. Semua laporan menunjukkan tak ada kerusakan. Lampu indikator kembali hijau. Mesin sudah diuji 2 kali. Tapi suasana tetap terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat menahan semua ini. Sementara itu, Amer masih di tempat semula. Wajahnya pucat. Tapi matanya tetap tajam menatap ke depan. Ia tidak pernah melihat jam. Ia tidak menanyakan kapan bisa berangkat. Ia hanya diam. Mulutnya terus bergerak perlahan, berzikir, menyebut nama Allah tanpa henti. Tubuhnya seperti tak sadar waktu. Yang ia tahu hanya satu, ia belum pergi, maka ia belum berhenti. Pukul 2 dini hari, pengumuman terdengar lagi. Pesawat akan lepas landas ulang. Suara petugas terdengar lelah tapi tetap formal. Para jamaah mulai mengemasi barang masing-masing, mengenakan sabuk pengaman. Di ruang kendali, pilot membaca doa pelan-pelan sebelum menarik tuas kecepatan.
Roda mulai bergerak di atas lintasan panjang yang dingin. Angin malam berembus pelan melewati badan pesawat yang mulai mengerang halus. Amer menutup mata. Ia bisa mendengar suara mesin dari kejauhan. Ia tahu, ini detik-detik penting. Ia tidak berani berharap. Tapi ia tidak pernah berhenti percaya. Pesawat mulai naik. Roda mulai terangkat. Badan pesawat mulai menembus udara. Naik ke ketinggian awal. Tapi baru beberapa menit di atas awan, kabin kembali bergetar. Lampu indikator kembali berubah warna. Alarm kecil berbunyi di ruang kendali. Pilot menekan tombol darurat, berbicara cepat melalui komunikasi internal. Tekanan udara menurun. Ada masalah di sistem utama. Panik menyebar. Pramugari mencoba menenangkan. Beberapa jamaah mulai menangis. Pilot segera memutar arah pesawat. Kembali ke bandara. Ini kedua kalinya. Dalam satu malam. Di menara kontrol. Semua operator berdiri. Teknisi kebingungan. Mereka mulai saling menatap dengan raut tak percaya. Semua sistem sudah dicek. Semua protokol dipenuhi. Tapi pesawat tetap kembali. Begitu mendarat. Kabin dibuka darurat. Seorang jamaah langsung turun sambil menangis dan bersujud di landasan. Aku kira tadi kiamat, katanya terbata. Aku kira Allah menolakku. Tapi seorang petugas bandara tiba-tiba berkata pelan, hampir tak terdengar. Mungkin bukan kita yang ditolak. Mungkin kita hanya belum lengkap. Perkataan itu menyebar cepat. Dari ruang tunggu hingga ke telinga sang kapten. Dari kabin pesawat hingga ke ruang petugas teknisi. Semua akhirnya menoleh ke satu arah. Ke arah tempat seorang pemuda berjubah putih duduk di sudut bangku terminal. Dengan mata terpejam dan mulut yang tak pernah berhenti menyebut nama Tuhannya. 2 kali pesawat kembali. 2 kali penumpang panik. 2 kali semua sistem gagal menjelaskan. Dan 2 kali, hanya satu nama yang belum ikut di antara mereka. Amer. Langit seolah memberi isyarat bahwa gerbang itu memang tertutup. Tapi bukan untuk selamanya. Ia hanya menunggu satu jiwa, yang belum diberi tempat di dalamnya. Pagi belum datang, tapi bandara sudah penuh bisik-bisik. 2 kegagalan lepas landas dalam satu malam bukanlah hal biasa. Bahkan bagi teknisi yang puluhan tahun bekerja di maskapai itu, kejadian ini terasa menakutkan. Tidak ada alasan teknis yang cukup untuk menjelaskan kenapa pesawat yang lolos inspeksi ketat bisa gagal 2 kali di titik yang sama. Di ruang briefing pilot, sang kapten terduduk sambil memegangi helmnya. Wajahnya pucat. Tangan kirinya terus menggenggam tasbih kayu kecil yang selalu ia bawa dalam setiap penerbangan. Seorang awak kabin bertanya pelan, "Kapten, apakah kita akan coba lagi?" Kapten tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, lalu menghela napas panjang. Pesawat ini tidak akan bergerak, sampai satu orang itu ikut bersama kita. Semua yang hadir di ruangan itu membisu. Tidak ada yang menanggapi. Tapi mereka tahu persis siapa yang dimaksud oleh kapten. Pemuda yang ditolak hanya karena membawa nama lama yang dianggap beban sejarah. Pemuda yang kini duduk sendiri di sudut ruang tunggu, dengan wajah penuh sabar dan tak sedikit pun mengeluh. Petugas keamanan yang sebelumnya keras mulai goyah. Ia mendekat ke Amer dengan langkah lambat. "Anak muda, pesawat gagal 2 kali. Semua orang bertanya tentangmu. Aku tidak tahu ini kebetulan atau bukan, tapi..." Amer menoleh. Matanya lembut. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Ia tidak memotong. Ia tidak menyela. Ia hanya menunggu. "Aku ingin kau ikut. Kami akan bicara dengan otoritas. Kami akan carikan jalan." Amer tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus. "Aku tidak ingin dipaksa ikut. Aku hanya ingin satu. Jika ini panggilan dari Allah, maka aku akan datang, bukan karena belas kasihan manusia, tapi karena izin dari langit." Di menara kontrol, kabar dari ruang kendali pesawat sudah menyebar. Seorang teknisi berkata, "Kalau kali ini tetap gagal, lebih baik kita tidak pakai pesawat itu lagi." Tapi suara kapten terdengar jelas melalui radio. "Pesawat ini akan jalan, tapi hanya kalau Amer Al-Mahdi ikut naik." Kalimat itu terekam.
dan akan dikenang oleh seluruh awak yang malam itu bertugas. Kepala otoritas bandara akhirnya turun tangan. Ia datang langsung ke ruang tunggu, menghampiri Amer dengan wajah yang sudah tidak kaku seperti sebelumnya. Ia tidak membawa dokumen, tidak membawa pengawal. Hanya dirinya sendiri dan secangkir teh hangat. "Amer," katanya pelan, "aku tidak percaya keajaiban. Aku hanya percaya sistem. Tapi malam ini, aku kalah oleh sesuatu yang tidak bisa kupahami. Kau diizinkan naik." Amer menunduk. Air matanya jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena dadanya tak lagi mampu menahan rasa syukur. Ia berdiri, mengangkat tasnya sendiri. Tak ada yang membantu. Tapi semua mata mengikuti langkahnya. Jamaah yang melihatnya dari kejauhan spontan berdiri. Sebagian bertepuk tangan pelan. Sebagian lagi mengucap takbir tanpa sadar. "Allahu Akbar," lirih mereka. Tapi terdengar sampai ke balik kaca. Amer naik ke pesawat tanpa bicara. Ia duduk di kursi belakang. Tidak mencolok. Tapi bagi semua penumpang, ia adalah penumpang yang paling penting malam itu. Dan untuk pertama kalinya, sejak peristiwa itu terjadi, langit benar-benar tenang. Suasana di dalam kabin terasa berbeda malam itu. Para jamaah yang sebelumnya gelisah kini terlihat lebih tenang. Mereka tak lagi banyak bicara, seolah tahu bahwa keberangkatan kali ini bukan sekadar perjalanan biasa. Di baris belakang, Amer duduk dengan tenang. Ia menatap jendela, menunduk sesekali, lalu kembali berzikir. Tas kecilnya ia peluk di pangkuan, seakan takut kehilangan benda paling berharga dalam hidupnya. Kapten masuk ke dalam kabin lebih lambat dari biasanya. Langkahnya berat. Ia berhenti sejenak di lorong, lalu menatap seluruh penumpang yang kini memandang ke arahnya. Tanpa kata, ia melangkah menuju Amer. "Namamu menggetarkan langit," ucap sang kapten lirih. Amer hanya menunduk. Ia tak merasa lebih dari siapapun di dalam pesawat itu. Ia bahkan merasa tak layak untuk menerima perlakuan istimewa. Tapi kapten tak berhenti bicara. "Kau mungkin bukan orang penting bagi dunia. Tapi malam ini, langit 2 kali menolak bergerak tanpamu. Aku tak bisa menjelaskan itu. Tapi aku tahu, seseorang yang dicintai langit pasti membawa sesuatu yang tidak terlihat." Kapten menepuk pundak Amer pelan, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, seorang pemimpin penerbangan membungkukkan tubuhnya pada seorang penumpang. Para pramugari terdiam. Jamaah pun ikut membisu. Dalam diam itu, terasa seperti ada sesuatu yang turun dari langit. Sebuah pengakuan tak bersuara bahwa kadang, manusia harus berhenti merasa paling tahu segalanya. Mesin pesawat kembali menyala. Deru rendahnya membuat jantung para jamaah bergetar. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan. Tidak ada was-was. Justru ada rasa haru yang menyejukkan hati. Seolah semua jiwa dalam kabin itu sudah siap. Bukan hanya untuk berangkat secara fisik, tapi juga secara batin. Roda pesawat mulai bergerak. Jamaah mulai membaca doa bersama. Mulut-mulut bergetar menyebut nama Allah. Pramugari berdiri di tengah lorong, memimpin doa keselamatan. Dan Amer tetap diam di kursinya. Tapi air matanya jatuh tanpa henti. Tak ada isak. Tak ada suara. Hanya air yang turun dari matanya seperti air zam-zam yang jernih dan tak pernah kering. Ketika roda pesawat benar-benar terangkat dari tanah dan tubuh logam raksasa itu mulai menembus langit malam, semua orang tahu ini bukan sekadar penerbangan. Ini adalah pembuktian bahwa panggilan dari Allah tidak akan pernah salah alamat. Sementara itu, di menara pengawas, seorang teknisi tua menyandarkan tubuhnya ke dinding. Ia melihat lampu kecil di ujung landasan perlahan naik ke angkasa. Akhirnya berangkat juga. Gumamnya pelan. Tapi bukan karena mesin. Bukan karena perintah. Karena langit akhirnya mengizinkan. Langit malam itu benar-benar bersih. Tak ada guncangan. Tak ada suara aneh. Hanya tenang, seperti hati Amer yang telah lama menunggu jawaban. Begitu pesawat mengudara dengan mulus, suasana di dalam kabin berubah total. Orang-orang yang tadinya dicekam rasa takut kini merasakan kelegaan luar biasa. Seakan-akan mereka baru saja keluar dari lorong gelap yang panjang,
dan kini menemukan secercah cahaya di ujungnya. Beberapa jamaah mengusap air mata. Ada yang saling menggenggam tangan. Ada pula yang hanya menunduk, diam, tak percaya bahwa mereka akhirnya benar-benar berangkat. Amer tetap di kursinya. Kepalanya bersandar ke jendela, memandang gelapnya langit yang kini tidak lagi terasa sebagai penghalang, tapi sebagai jalan yang lapang. Ia tak pernah bermimpi mendapat perlakuan seperti ini. Ia bahkan siap jika harus tidur di lantai terminal hingga ajal menjemput. Tapi ternyata Allah tak menunggu tubuhnya sempurna. Yang Allah tunggu hanyalah hatinya yang tak pernah menyerah. Waktu demi waktu berlalu di udara. Kru pesawat menawarkan makanan ringan, tapi Amer menolaknya halus. Ia masih berpuasa sejak kemarin. Bukan karena keharusan, tapi karena tekadnya sendiri. Ia ingin sampai ke tanah suci dengan keadaan yang sebersih mungkin. Tubuhnya boleh lemah, tapi jiwanya harus kuat. Ia ingin membawa rasa lapar itu sebagai pengingat bahwa selama ini ia juga pernah kelaparan akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian, pramugari mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di Jeddah. Jamaah mulai merapikan barang. Suara tas-tas dibuka, perlengkapan ihram dikeluarkan. Wajah-wajah berseri muncul di setiap sudut kabin. Tapi satu wajah tetap tertunduk. Wajah yang sejak awal tak ingin terlihat, tapi kini menjadi pusat dari semua peristiwa. Amer memejamkan mata. Ia tidak ingin melihat keluar. Ia hanya ingin merasakan bahwa setiap detik ini adalah bagian dari jawaban doanya. Bahwa langkah pertama kakinya di tanah suci bukan dimulai dari pintu imigrasi, tapi dari detik pertama ia mengikhlaskan segalanya di ruang tunggu bandara. Begitu roda pesawat menyentuh tanah, getaran kecil itu terasa seperti lonceng kemenangan di dalam hati para penumpang. Tak ada yang bersorak, tapi hampir semua bibir bergetar menyebut Allah. Labaik Allahumma labaik. Bisik mereka satu persatu. Ucapan itu menyebar pelan seperti angin, lalu menjadi gelombang zikir yang mengalir lembut di dalam kabin. Saat pintu pesawat dibuka, sinar matahari padang pasir menyilaukan mata. Udara panas langsung menyergap wajah. Tapi tak ada yang mengeluh. Semua orang tahu, mereka baru saja keluar dari malam panjang yang penuh ujian. Dan sekarang, gerbang suci itu telah terbuka. Amer melangkah turun dengan kaki gemetar. Ia tidak melangkah cepat. Ia bahkan tertinggal dari barisan terakhir. Tapi setiap langkahnya berat. Seolah bumi di bawahnya turut bergetar menerima tapaknya. Sampai akhirnya ia berdiri di depan imigrasi. Petugas muda bermata tajam membaca paspornya. Matanya sempat berhenti lama di nama belakang Amer. Tapi berbeda dengan yang di tanah asal. Petugas ini hanya tersenyum. Selamat datang di tanah Allah. Ucapnya singkat. Amer mengangguk. Tak berkata apa-apa. Tapi di dalam dadanya, sesuatu meledak. Bukan suara, tapi rasa syukur yang tak mampu ia bendung. Matanya basah. Langkahnya lunglai, tapi hatinya tegak, seperti gunung. Gerbang itu kini benar-benar terbuka. Di luar bandara King Abdulaziz, panas menyengat dan angin gurun berembus kering. Tapi di dalam bus yang membawa rombongan haji menuju Makkah, suasana justru dingin dan sunyi. Jamaah saling menatap, namun tak banyak bicara. Semua masih membawa sisa kejadian dari tanah seberang. Dan satu nama, satu wajah, menjadi pusat cerita sepanjang perjalanan. Amer duduk di pojok kanan belakang. Ia merapatkan tubuhnya ke jendela, menyembunyikan air mata yang tak kunjung kering. Ia melihat hamparan pasir, tiang-tiang jalan, dan langit biru yang tak terhalang. Tapi hatinya hanya menuju satu arah. Ka'bah, rumah yang selama ini hanya ia lihat dari foto, dari cerita orang lain, dan dari mimpi-mimpinya sejak kecil. Bus melaju cepat melewati padang luas. Sopir membaca zikir melalui speaker, lalu disusul suara pelan para penumpang yang mengulanginya bersama-sama. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Zikir itu seperti mengguncang seluruh tubuh Amer. Ia menggenggam kursi di depannya, menunduk dalam-dalam, lalu menahan isakan pelan. Tangisnya tertahan sejak dari bandara, kini pecah perlahan. Tidak keras, tidak histeris,
tapi mengalir dalam, seperti sungai kecil yang tak pernah kering. Sesampainya di Makkah, Amer dan rombongan langsung dibawa ke hotel untuk persiapan umrah. Semua berjalan seperti prosedur biasa. Tapi hati setiap orang tidak bisa memungkiri bahwa malam itu akan menjadi malam yang tidak biasa. Usai salat maghrib, Amer berpakaian ihram. Ia menatap tubuhnya sendiri di cermin, lalu berbisik pelan. Aku datang ya Allah, dengan nama yang dulu ditolak, dengan tubuh yang nyaris menyerah, dengan hati yang tak pernah berhenti percaya. Aku datang. Rombongan berjalan menuju Masjidil Haram. Suasana malam di kota Makkah menyatu dengan gemerlap lampu dan suara lantunan Al-Quran dari setiap sudut. Bangunan tinggi berdiri megah, tapi di tengah-tengah semuanya, Ka'bah tetap menjadi pusat yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Begitu kakinya menyentuh lantai marmer halaman Masjidil Haram, Amer berhenti. Ia menatap lurus ke arah kiblat. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan kedua tangannya mengangkat pelan ke dada. Orang-orang mengelilinginya, tapi ia tidak melihat mereka. Yang ia lihat hanya satu. Ka'bah. Ia berjalan pelan, seperti anak kecil yang baru belajar menapak. Tapi setiap langkahnya adalah doa. Setiap hembusan napasnya adalah penyesalan. Dan setiap desahan kecilnya adalah pujian. Saat akhirnya ia sampai di depan Ka'bah, ia tidak langsung berdoa. Ia tidak langsung menyentuh. Ia hanya bersimpuh, bersujud dalam-dalam, seperti tubuhnya ingin menyatu dengan lantai suci yang basah oleh air mata. Waktu berhenti. Suara-suara hilang. Dunia seolah memudar. Ia hanya mendengar satu hal. Suara panggilan dari langit yang pernah ia dengar dalam diam. Suara yang tak bersuara tapi bisa merobek seluruh keraguan. Panggilan itu kini tidak lagi samar. Panggilan itu telah menjadi nyata. Amer tidak memohon banyak hal. Ia tidak meminta kekayaan. Tidak meminta umur panjang. Ia hanya berbisik satu kalimat yang selama ini ia jaga baik-baik di dadanya. Terima kasih ya Allah, karena Engkau tak menolakku. Subuh pertama Amer di Tanah Suci tidak dimulai dari suara azan. Ia sudah bangun jauh sebelum itu. Di atas sajadah putih yang dibawanya dari Libya, ia duduk diam memandangi cahaya lampu kota Makkah yang menyelinap dari celah jendela. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada sinar yang berbeda di sana. Sinar yang lahir dari jiwa yang baru saja melihat kebesaran Allah dengan matanya sendiri. Seusai salat subuh di Masjidil Haram, seseorang dari rombongan menghampirinya. Seorang pria tua bersorban hijau, dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Kau pemuda yang ditolak di bandara itu, bukan? Tanyanya. Amer hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Pria itu menggenggam tangan Amer erat. Aku melihat bagaimana langit 2 kali menolak pesawat kami. Aku tahu itu bukan karena mesin, tapi karena satu penumpang belum ada. Aku tahu, itu kau. Kabar tentang Amer mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di tenda makan, di jalur tawaf, di sela-sela antrean bus, orang-orang mulai mengenalnya. Bukan karena wajahnya, tapi karena kisahnya. Kisah yang terasa seperti hikayat dari zaman Nabi. Tentang seseorang yang dikecilkan manusia tapi diangkat derajatnya oleh Allah. Seorang ulama dari Yaman bahkan memanggil Amer khusus selepas tawaf kedua. Aku tidak mengenalmu, kata ulama itu. Tapi saat aku mendengar kisahmu, tubuhku menggigil. Kau dipanggil oleh Allah, dan tidak ada yang bisa mencegah panggilan itu. Kau diberi jalan, bukan karena kau istimewa, tapi karena kau tidak berhenti mengetuk pintunya. Amer menunduk. Ia tak pandai bicara. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi orang-orang tak bisa berpaling darinya. Wajahnya yang polos, langkahnya yang lambat, dan zikir yang terus keluar dari mulutnya membuat siapapun yang mendekat merasa kecil dan malu. Di tengah malam, saat orang lain tertidur lelap di kamar hotel, Amer kembali ke Masjidil Haram seorang diri. Ia membawa satu lembar kertas lusuh berisi nama-nama keluarganya. Ia berdiri di depan Ka'bah, lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Suaranya nyaris tak terdengar. Tuhanku, ini nama-nama orang yang selalu percaya padaku. Ibuku, ayahku, adikku, guru-guruku,
Jangan hanya aku yang kau panggil. Panggillah mereka juga. Suatu saat nanti. Jangan biarkan aku berjalan sendiri menuju surga. Air matanya jatuh membasahi kertas. Ia tak peduli lagi orang melihat atau tidak. Ia tidak meminta disanjung. Ia hanya ingin seluruh hidupnya menjadi jawaban dari doa-doa ibunya. Pagi harinya, seorang wartawan dari negara tetangga yang mendengar kisah Amer meminta izin untuk mewawancarainya. Tapi Amer menolak. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan hati yang tidak kosong. Wartawan itu hanya tersenyum, lalu menulis kisah itu sendiri dengan caranya. Dan entah siapa yang pertama menyebarkan. Tapi video tentang Amer akhirnya viral. Ratusan ribu orang menonton. Jutaan mata membaca kisahnya. Dan satu kalimat dari mulut Amer tertulis di akhir video itu, menjadi sorotan utama. Jika Allah sudah memanggilmu, maka langit pun tak akan berani menutup jalanmu. Hari-hari Amer di Tanah Suci berakhir lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bukan karena waktunya kurang, tapi karena seluruh tujuan yang ia simpan di dalam dada telah tercapai. Ia tidak meminta keajaiban, tapi ia melihatnya dengan mata sendiri. Ia tidak berharap dipuja, tapi orang-orang memeluknya di setiap sudut dengan air mata. Hari kepulangan tiba. Jamaah bersiap di lobi hotel. Koper disusun, paspor dikumpulkan. Tapi suasana kali ini tidak sesibuk biasanya. Semuanya berjalan lebih pelan. Seolah hati mereka berat meninggalkan tempat yang telah membasuh luka-luka jiwa mereka. Amer duduk di kursi plastik dekat pintu keluar hotel. Ia memeluk tas kecilnya lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena tas itu kini menyimpan lembaran-lembaran penuh doa. Doa orang-orang yang memintanya menyampaikan harapan mereka ke Baitullah. Doa-doa yang ia baca satu persatu setiap malam. Lalu ia lipat dan simpan seperti surat cinta. Saat bus kembali melaju ke bandara, semua jamaah tertidur lelah. Tapi Amer tetap terjaga. Matanya tidak bisa terpejam. Ia terus menatap keluar jendela, pada padang pasir yang seolah ikut menangis karena akan ditinggalkan. Di kejauhan, menara Masjidil Haram masih terlihat kecil, namun terang seperti mercusuar di tengah kegelapan. Pesawat yang akan membawa mereka pulang kali ini adalah armada berbeda. Bukan pesawat yang sama saat keberangkatan dulu. Tapi saat Amer menaiki tangga logam itu, para pramugari dan kapten tetap menunduk saat ia melintas. Bukan karena prosedur, tapi karena penghormatan yang lahir dari perasaan paling dalam sebagai sesama manusia. Di dalam pesawat, tempat duduk Amer dipindah ke kelas bisnis. Ia tak memintanya. Tapi orang-orang dari maskapai berkata, "Ini bukan hadiah. Ini permintaan maaf kami karena pernah meragukanmu." Amer tidak menolak. Tapi ia tetap bersikap biasa. Ia duduk dan kembali menunduk. Ia ingin sisa perjalanan ini tetap dalam keheningan. Karena hanya dalam keheningan itu, ia bisa bicara pada Allah dengan jujur. Sesampainya di Libya, ratusan orang sudah menunggu di bandara. Bukan karena mereka tahu jadwal kepulangan, tapi karena kisah Amer sudah tersebar di mana-mana. Video dirinya yang menolak pulang dari bandara, kisah pesawat gagal terbang 2 kali, dan rekaman saat ia akhirnya diberangkatkan. Semuanya beredar di media sosial, berita, bahkan ceramah-ceramah keagamaan. Ia disambut seperti pahlawan. Tapi Amer tidak pernah merasa jadi siapa-siapa. Ia tetap mencium tangan ibunya lebih dulu. Ia tetap mencium kaki ayahnya. Ia tetap membagikan air zam-zam dan kurma satu persatu ke tetangga. Dan saat diminta naik ke mimbar masjid untuk memberi kesaksian, ia hanya berkata satu kalimat. "Aku tidak pergi ke Makkah karena namaku. Aku tidak kembali dari sana karena kisahku. Aku hanya dipanggil oleh Allah, dan aku menjawab, karena aku tidak ingin hidupku berakhir tanpa pernah memenuhi undangan dari langit." Dan setelah berkata itu, ia turun. Tak menunggu tepuk tangan. Tak mencari sorot kamera. Ia hanya ingin pulang. Pulang sebagai orang biasa, yang pernah sekali dalam hidupnya, dijemput oleh takdir dari langit. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Perjalanan Amer Al-Mahdi bukan hanya tentang naik haji, tapi tentang bagaimana langit ikut bergerak ketika niat seorang hamba benar-benar jujur dan tulus.
Ia tak punya kuasa, tak punya kekuatan. Tapi ia punya keyakinan bahwa jika Allah sudah memanggil, maka tak ada pintu yang tak bisa diketuk, tak ada dinding yang tak bisa runtuh, bahkan tak ada pesawat yang bisa terbang tanpa izin darinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa undangan dari Allah bukan datang kepada yang paling kaya, paling pintar, atau paling kuat, tapi kepada mereka yang hatinya paling siap untuk datang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Amr datang dari tanah Libya, dengan nama yang ditolak, tapi langit menjadikannya tamu yang paling dicari. Semoga kisah ini menyentuh hati kita semua, menguatkan keyakinan bahwa tak ada doa yang sia-sia, dan tak ada langkah kecil pun yang tak dicatat oleh langit. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Di channel ini, tempat di mana kisah nyata mengajarkan kita makna sejati tentang sabar, niat, dan cinta Allah yang tak pernah pilih kasih.